Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan kembali membahas soal TIU dari soal-soal CPNS dan P3K. Kita telah sampai ke bagian keempat dari materi sinonim untuk tes intelijensi umum ini. Kita lihat untuk soal yang pertama, yaitu merkantilisme. Nah, apa yang menjadi padanan kata dari merkantilisme? Apakah A, yaitu merupakan suatu sistem politik, B, suatu sistem ekonomi, C, suatu sistem pariwisata, D, suatu paham kebangsaan, E, suatu sistem pemerintahan. Nah, kalau kita lihat pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya, yaitu suatu sistem ekonomi. Oke, kita lihat pembahasan. Nah, jika kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari merkantilisme itu sendiri adalah sistem ekonomi yang menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa. Jadi merkantilisme itu suatu sistem ekonomi ya, yang memiliki tujuan untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan dan keuangan dari suatu bangsa. Jadi betul ya, jika merkantilisme bersinonim dengan kata sistem ekonomi. Kita ke soal berikutnya, yaitu interiseluler. Apa yang menjadi padanan kata dari interiseluler? Apakah A, yaitu merupakan antar negara, B, antar pulau, C, antar benua, D, antar bangsa, E, antar suku. Nah, berdasarkan pilihan jawaban dari soal ini, maka tentunya jawaban yang paling tepat ialah B ya, yaitu antar pulau. Jadi istilah yang menyatakan antar pulau itu disebut dengan interiseluler. Oke, kita lihat pembahasan. Nah, coba kita lihat kalau kita buka KBBI sendiri itu interiseluler memiliki arti antar pulau. Nah, kita lihat istilah-istilah lain yang terkait yang ada di pilihan jawaban dari soal ini, yaitu misalkan antar negara. Kalau antar negara itu bersinonim dengan internasional ya, internasional. Ini sering sekali kita dengar ya. Misalkan ada pertandingan antar negara atau di tingkat internasional ya. Antar benua yaitu disebut dengan interkontinental. Jadi antar benua dan interkontinental itu bersinonim. Kalau antar suku itu atau antar bangsa bersinonim dengan interetnik ya, interetnik. Jadi betul ya, jawaban dari soal ini B ya, yaitu antar pulau. Jadi interseluler itu bersinonim dengan antar pulau. Kita ke soal berikutnya, yaitu apnus. Apa yang menjadi sinonim dari apnus? Apakah A, merupakan kayu jati, B, kayu partikel, C, kayu lapis, D, kayu rimba, E, kayu arang. Nah, berdasarkan pilihan jawaban dari soal ini, maka jawaban yang paling tepat ialah E ya, yaitu kayu arang. Jadi apnus itu bersinonim dengan kayu arang. Nah, makna dari apnus itu sendiri menurut KBBI itu ialah kayu arang. Jadi gambarnya seperti ini ya, kayu arang itu seperti itu. Nah, dengan demikian betul ya jawaban dari soal ini yaitu apnus ya, kayu arang. Kita ke soal yang berikutnya yaitu fabel. Nah, apa itu fabel? Apakah A, yang merupakan karya sastra berupa prosa, B, tumbuhan merambat, C, dongeng dengan penokohan binatang, D, batu bata ringan, E, bahan cat berwarna merah. Nah,
Apa nih kira-kira yang menjadi jawaban dari soal ini? Kalau kita perhatikan secara seksama berdasarkan dari pilihan jawaban yang ada, maka jawaban dari soal ini yang paling tepat ialah C ya, yaitu dongeng dengan penokohan binatang atau sebuah cerita dongeng yang ditokohkan oleh binatang. Nah, contoh dari fabel yang biasa kita sering temui ialah kancil dan buaya ya. Ini salah satu jenis fabel di mana tokoh utama dari cerita ini yaitu kancil dan buaya itu sendiri, dan keduanya hewan ya. Dan tokohnya hewan dalam cerita ini sehingga termasuk kategori fabel ya dalam cerita ini. Nah, ingat bahwasanya cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang itu disebut dengan fabel ya. Jadi betul jawaban dari soal ini ya, jika fabel itu bersinonim dengan dongeng yang penokohannya oleh binatang. Kita ke soal berikutnya, yaitu junta. Nah, apa yang menjadi sinonim dari junta? Apakah A. Aksi militer, B. Dewan pemerintahan, C. Dewan militer, D. Rezim pemerintah, rezim militer ya, rezim militer, E. Pemerintah militer. Nah, kata junta sendiri kita sering dengar di berita ya, pada saat terjadi yang heboh waktu di Myanmar terjadi kudeta ya oleh pihak militer ya. Nah, apa yang sebenarnya makna dari junta itu sendiri ya? Berdasarkan pilihan jawaban ini, maka jawaban yang paling tepat ialah B ya, yaitu Dewan Pemerintah. Kita lihat pembahasan. Nah, kalau kita buka KBBI, junta itu berarti Dewan Pemerintah. Kita sering dengar di televisi pada saat kita nonton berita, berita mengenai kudeta oleh pihak militer Myanmar itu terhadap pemerintah sipil. Biasa ada narasi kalimat seperti ini. Junta militer Myanmar menghadiri konferensi tingkat tinggi ASEAN ya. Junta militer ya, yang berarti Dewan Pemerintah Militer ya. Maksudnya militer itu mengkudeta pemerintah sipil sehingga sang militer menjadi Dewan Pemerintah Sipil ya. Nah, dengan demikian betul ya jika jawaban dari soal ini yaitu junta yang bersinonim dengan Dewan Pemerintahan. Nah, saya ingin menutup video kita kali ini dengan kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh Jack Steinfeld. Beliau berkata, bila kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri, maka orang lain juga akan merasa nyaman denganmu. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.